Betul? Karena ada apa di situ? Ya, bukan itu yang saya maksud. Mau 100. Ya, jadi ibadah. Judulnya pujilah Tuhan di mana? Dalam baitnya. Nah, satu-satunya agama yang aturan ibadahnya seperti kita cuma Kristen. Bersorak-sorailah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Yahweh dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai dan seterusnya. Apa ilustrasinya? Ini bedanya Kristen dengan yang lain. Beda sekali. Kalau yang lain, nah Kristen niru yang lain. Kalau yang lain, semua agama di dunia kalau beribadah itu senyap, hormat, jangan macam-macam. Kalau kita kenapa suruh ribut, sorak-sorai, sukacita, rame-rame? Nah, begini jawabannya. Saya tunjukkan kepada saudara ilustrasi ini. Kalau saudara kenal seorang jenderal di daerah Jawa Timur, terkenal, disegani, dihormati, wibawanya hebat, orang semuanya respect pada jenderal itu. Saya tanya kepada saudara, kalau jenderal itu pulang ke rumah, apakah kepada istrinya dan anak-anaknya dia tetap pakai sistem militer? Jadi kalau istrinya ngomong siap gerak laksanakan, siap perintah laksanakan, anak begitu, capek. Jadi kalau jenderal ini pulang ke rumah dengan keluarganya, dia bagaimana? Coba jawab. Boleh enggak anaknya gelandutan, main guling-gulingan dengan si jenderal? Boleh tidak? Masa boleh? Kenapa boleh? Sebab di rumah ini keluarga. Boleh enggak istrinya kampok gitu terus gini-gini? Boleh enggak istrinya? Boleh, karena di rumah. Tapi kalau di luar rumah, bagaimana istri dan anak-anaknya? Harus hormat. Karena di luar rumah. Saudara pernah tahu kalimat Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, dikuduskan namamu. Itu artinya apa? Mengapa semua orang tua kalau anaknya mau pergi merantau, entah sekolah, entah belajar, entah apa, di antara banyak pesan pasti satu, jaga nama baik papamu. Betul nggak? Kenapa pesan itu? Inilah artinya, dikuduskanlah namamu. Nah, ini bedanya Kristen dengan yang lain. Kalau kita beribadah itu pulang ke rumah. Nah, kalau kita pulang ke rumah berarti ketemu papa, bukan ketemu Tuhan. Beda kan? Maka itu di rumah kita boleh ribut, boleh macam-macam. Tapi begitu keluar rumah, kuduskanlah nama Bapamu. Nah, kalau yang lain enggak, lagi ibadah, wih alim, kusuk. Begitu keluar, nyolong sandal, ngebom, bunuh orang, ribut. Ngerti kata ini? Loh, beda enggak sih? Coba beda tidak? Maka itu saudara di gereja itu harusnya bebas, enggak usah diatur. Walaupun sudah selesai doa pemberkatan, kalau jemaat yang mau pulang kau coba usir. Mereka sih mau kumpul-kumpul, duduk, biarkan. Karena ketemu keluarga, kok enggak amin? Yang akrab, di situ pun boleh ngomong soal bisnis. Kamu punya gangguan apa hari-hari? Aku punya ini, ayo ngomong. Tidak apa-apa. Amin. Nah, seperti itu komunitas itu ditulis oleh Karl Marx. Hai pemimpin-pemimpin, turun kamu, merakyatlah kamu. Yesus saja mau turun. Saudara, ayo kita buat itu. Itu yang Tuhan mau. Saya nggak tahu Pak Pendeta Alim ini bagaimana. Saya pertama kali khotbah di gereja papanya itu tanggal 13 April yang lalu. Itu pertama kali. Saudara, begitu saya keluar dari gereja, mata saya ini kalau lihat tukang becak, hati saya itu mengasihi mereka. Maka itu yang naik becak ngenyangan bertobat kamu dalam nama
nama Yesus. Sungguh jahat orang Kristen naik becak ngenyang. Nanti pulang ini kami nggak naik mobil, kami naik becak ke hotel. Kami berkati mereka. Saudara, mereka harus kita berkati. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang, kalau saudara punya mobil dan masih ada banyak becak di kota saudara, seminggu 2 hari kandang mobilmu, naiklah becak 2 hari itu, berkati mereka. Yang masih ngenyangan bertobat. Ya, tapi jangan kepari naik becak, jahat itu. Saudara, saya kasihan mereka. Sedapat mungkin buatlah sesuatu untuk mereka. Maka tidak mau saya bilang beri vitamin C, vitamin B untuk mereka, penting sekali. Saya lihat ada banyak tukang becak, padahal jamnya mepet. Saya harus khotbah di GUP setelah itu. Terus saya cari sesuatu, apa yang saya bisa beri untuk mereka ini. Ternyata di depan gereja ada jemaat yang jual sesuatu bungkusan, cuma saya nggak tahu. Terus saya tanya, ini apa? Sego jotos. Saya nggak pernah dengar kata sego jotos. Apa sego jotos itu? Sego itu nasi, jotos kepel ini loh. Apa sego jotos itu? Nasi. Oh, nasi. Lauknya apa? Sambal, mie goreng, tetap perlu dikit, dan tempe. Oh iya, berapa harganya? 2.000. Loh, kok murah? Saya bilang, hitung semua. Saya bilang begitu. Yang jual bingung. Om, untuk apa om? Sudah dihitung dulu. Saya bilang gitu. Ada 29 bungkus. Sekarang saya noleh lagi ke halaman depan. Kantong ngono 33 atau 44. Terus suruh anakmu bagi ke tukang-tukang becak itu. Yang jual kesenangan langsung ngentek. Tukang becak pun keberkatan. Supaya mereka tahu bahwa di gereja itu ada makanan. Ayo kita mikir itu. Supaya kita tahu memberkati mereka. Ingat yang KKR terakhir, ya, kapan itu nggak yang di Tulungagung ada sisa kotak berapa itu kuenya? Saya bilang bagi satpam, bagi tukang parkir, bagi tukang becak. Di depan Narita waktu itu. Ayo kita belajar, itu komunitas. Sudah, akhirnya kami diajak makan. Oke, selesai makan, cuma jalan kaki ke gereja. Saya kehabisan tisu. Pas nempel di GUP, sebelah kanannya GUP, saya lihat ada toko kecil. Saya beli tisu. Nah, waktu saya masuk, belum ada apa-apa di depan. Di meja itu ada mie goreng sudah dibungkus dalam plastik. Pas saya keluar beli tisu, ada tukang becak lagi. Sudah tua sekali orangnya. Saya balik lagi masuk. Saya beli mie goreng 2 bungkus 6 ribuan. Saya beli aqua 1 botol. Soalnya saya kasih pada bapak itu, saya ngomong cuma sebentar. Pak, bisa pakai bahasa Jawa, mungkin kita nggak ketemu lagi, tapi saya titip ada berkah dari Tuhan Yesus. Sebut nama itu, Gusti Yesus tersohon jenengan. Mungkin nggak ketemu lagi. Saya harus cepat-cepat masuk, masuk terlambat. Kalau kita hidup berkomunitas, dari kata komuni jadi kata Holy Communion. Dari komuni ada kata komunikasi. Jadi komunis itu nggak salah, saudara, karena ini masyarakat. Dari kata komuni jadi komunis, jadi komunitas, jadi komunikasi. Itu semua ada di Alkitab. Jadi membentuk komunitas itu nggak harus orang Kristen. Saya ulangi, membentuk komunitas nggak harus orang Kristen. Saudara boleh punya komunitas tukang becak. Ajari mereka untuk mengelola keuangan. Mereka perlu diajar loh, saudara. Betul? Itu komunitas. Kumpulkan istri tukang becak, ajari buat kue yang enak bagaimana dan hargamu bahan murah. Gereja harus ngurus mereka. Ini komunitas. Lalu cari anak-anak tukang becak dalam komunitas, saudara, yang anaknya itu bermasalah. Ayo. Orang kaya anaknya bermasalah aja pusing. Tukang becak gaji, itu pendapatan pas-pasan, anak bermasalah apa enggak pusing. Kalau kita nawari mereka, bawa sini anak, ajari hidup yang benar. Enggak usah kasih duit, ajari hidup. Pasti anak tukang becak akan, ada yang merhatikan saya. Nah, gereja, maaf, tinggalkan